Dewi Ratna Putra, absen 14. Itu dia anggota kelompok kami. Sekarang kita mulai ke videonya. Yuk simak videonya. Yang pertama ada Trirana. Trirana dibagi menjadi dua kata, yaitu Tri yang artinya tiga dan Rana yang artinya hutang. Jadi Trirana adalah tiga hutang yang telah ada sejak utama. Trirana memiliki tiga bagian. Yang pertama, Dewarna. Dewarna adalah hutang kita kepada Idis yang melimpaskan. Yang kedua, ada Pitrarana. Pitrarana adalah hutang kita kepada orang tua atau leluhur. Yang ketiga adalah Resirana. Resirana adalah hutang kepada guru atau maharsi. Padanya ada panceratnya. Panceratnya terbagi menjadi dua kata, yaitu panca dan daja. Panca yang artinya 5 dan daja yang artinya korban suci. Jadi panceratnya artinya 5 korban suci dengan hati tulus ikhlas. Selanjutnya ada hubungan Trirana dengan panceratnya. Hubungan Trirana dengan panceratnya adalah Trirana yaitu tiga hutang yang sudah ada sejak lahir. Untuk membayar Trirana kita perlu melaksanakan panceratnya. Jadi untuk melaksanakan panceratnya kita perlu melakukan upacara dengan sarananya yaitu upakara.
sebagai sarana bakti kepada desa dewasa. Upacara juga memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama patrang. Patrang yang artinya setangkai daun, puspang yang artinya sekuntum bunga, talan yang artinya sebiji buah-buahan, dan toyan yang artinya seteguk air. Lalu ada contoh-contoh upacara. Yang pertama ada canang. Yang kedua ada koin. Dan yang ketiga adalah dasi. Contoh upacara yang keempat adalah prageta. Yang kelima adalah jarum. Dan yang terakhir adalah suci. Upacara dan upacara disesuaikan dengan desa kalpatan. Desa yang artinya tempat, kala artinya waktu, dan patra artinya keadaan. Fungsi upacara. Yang pertama, upacara atau banten merupakan cetusan hati untuk menyatakan terima kasih kepada Yang Dewasa. Yang kedua, upacara atau banten sebagai alat konsentrasi dari pikiran untuk memuja Yang Dewasa. Upacara sebagai permohonan dan rincian dalam upacara agama. Penjelasan canang berat wangi, canang sari, canang tata sukra, dan canang pengraos. Canang berat wangi bisa digunakan saat upacara melasti. Canang sari bisa digunakan saat persembahyangan sehari-hari. Yang ketiga, Canang tada suklo bisa digunakan saat hari raya purnama. Terakhir,
canang pengraos. Biasanya digunakan untuk penyucian mulut setiap ada pertemuan. Selanjutnya yaitu cadang kata. Cadang kata sebagai cadang kata atau oleh-oleh yang diberikan kepada dosen biasa. Cadang lebong nilai kecil. Cadang oyodan wakal bilang. Cadang kesucian untuk cetel jenis alat-alat kesucian. Selanjutnya, yang ketiga adalah tingkatan. Tingkatan pada sama adalah prinsip yang harus ada, tidak boleh sampai tidak ada. Yang kedua ada tingkatan madhyama. Tingkatan madhyama atau sedang artinya madhyanya atau upakara. Pengembangan prinsip ini sehingga menjadi lebih besar dari kanistama. Pada tingkatan ini menggunakan perhitungan alit, catur, dan sama suri, rong ratu atau tuhan. Yang ketiga ada tingkatan utama. Tingkatan utama atau besar artinya upakara